Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri. Nah, materi ini terdapat pada matematika perminatan kelas 12. Sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri, ada materi kelas 11 yang harus kita ingat terlebih dahulu, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Nah, pada fungsi aljabar ini, misalkan kita mempunyai fungsi berbentuk Y sama dengan AX berpangkat N, di mana A itu merupakan konstanta dari X dan N itu eksponennya. Cara menurunkannya adalah konstanta kita kalikan dengan eksponensi X, A dikali N. Nah, X ini pangkatnya kita turunkan 1, N dikurang 1. Ini jadi turunan dari A, X berpangkat N adalah A dikali X, A dikali N dikalikan dengan X berpangkat N dikurang 1. Nah, untuk lebih mengingat kembali, kita cobakan pada contoh soal berikut ini. Kita punya fungsi aljabarnya 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat. Nah, cara menurunkannya sama, yaitu konstanta yang pertama kita kalikan dengan pangkatnya, 2 dikali 3 yaitu 6, x pangkat 3 kita kurang pangkatnya dengan 1 menjadi x pangkat 2. Selanjutnya itu negatif 6 kita kalikan dengan 2 menjadi negatif 12. X kuadrat, X nya kita kurangkan pangkatnya 1 menjadi X berpangkat 1. Nah, itu materi pertama yang harus kita ingat. Selanjutnya materi pendukung untuk materi turunan fungsi trigonometri ini adalah aturan turunan fungsi. Nah, aturan turunan fungsi yang perlu kita gunakan pada materi ini ada dua, yaitu aturan perkalian Y U sama dengan U dikali V. Nah, UV ini bukan konstanta kan, ini merupakan persamaan yang mengandung variabel X. Turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini untuk aturan perkalian pada turunan fungsi. Yang sedangkan aturan pembagiannya yang berbentuk U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, dua ini aturan turunan fungsi yang kita pakai pada materi kali ini. Kita masuk pada materi turunan fungsi trigonometri. Di sini kita ada formula dasar untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, formula dasar ini yang pertama itu ada turunan dari sinus X. Turunannya adalah cos X. Yang kedua, turunan dari cos X. Turunannya adalah negatif sin X. Yang ketiga, tentu saja turunan dari
tan X, yaitu secant kuadrat X. Nah, 3 formula dasar ini bisa kita kembangkan nantinya menggunakan aturan turunan fungsi maupun identitas-identitas trigonometri. Jadi 3 formula dasar ini yang harus kita ingat terlebih dahulu. Di samping formula dasar, jika kita gabungkan formula dasar itu menggunakan identitas trigonometri, aturan turunan fungsi, dan turunan fungsi aljabar, nanti kita akan memperoleh formula pengembangan. Nah, formula pengembangan yang pertama yaitu Y sama dengan sin fx. Kenapa ini formula pengembangan? Bedanya dengan formula dasar itu, pada formula dasar kita hanya menurunkan sin x, variabel x terhadap variabel x saja, sedangkan pada pengembangan ini kita akan menurunkan fungsi trigonometrinya. Cara menurunkannya yaitu pertama kita turunkan fungsi f-nya dulu menjadi f aksen x. Yang kedua kita turunkan trigonometrinya menjadi cos fx karena kita berbentuk fungsi sin fx, ya, maka turunannya itu cos fx. Nah, contohnya kita punya fungsi y sama dengan sin 2x ditambah 3. Maka untuk turunannya adalah y aksen. Kita turunkan dahulu aljabarnya. 2x ditambah 3 turunannya menjadi 2 dikali turunan sin 2x tambah 3 yaitu cos 2x tambah 3. Nah, itulah formula pengembangan pertama untuk sin fx, maka turunannya adalah f aksen x dikali cos fx. Selanjutnya untuk formula yang kedua, untuk fungsi cos, y sama dengan cos fx. Cara menurunkannya sama dengan sin tadi, y aksen sama dengan turunan fungsinya fx dikali turunan dari cos yaitu negatif sin, fx nya tetap fx. Nah, kita sederhanakan, negatifnya pindah ke depan, negatif f aksen x dikali sin fx. Nah, sama, cuman bedanya turun cos adalah negatif sin. Untuk contoh, kita punya fungsi trigononya berbentuk cos 2x kuadrat dikurang 1. Nah, turunannya y aksen sama dengan kita turunkan fungsinya terlebih dahulu yang di dalam 2x kuadrat dikurang 1, turunannya adalah 4x. Turunan dari cos tentu saja negatif sin 2x kuadrat dikurang 1. Nah, kita sederhanakan, negatif pindah ke depan, negatif 4x sin 2x kuadrat dikurang 1. Nah, itu untuk rumus pengembangan yang kedua. Rumus pengembangan ketiga ada y sama dengan tan fx. Nah, turunannya menjadi y sama dengan
F aksen X dikali turunan tan tadi kita sudah membuatnya di formula dasar adalah sekant kuadrat Fx. Nah, contoh tentukan turunan pertama dari fungsi tan 2x pangkat 3 dikurang 5. Nah, turunannya kita gunakan f aksen x menjadi 2 dikali 3 berarti 6x kuadrat. 5 turunannya adalah 0. Turunan dari tan sekant kuadrat 2x pangkat 3 dikurang 5. Nah, jadi itulah turunan dari fungsi trigono berbentuk tan. Baiklah teman-teman, jadi itu materi yang harus kita ingat dan pahami sebelum mengerjakan contoh-contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan sin akar 2x. Nah, fungsi y sin akar 2x itu kita turunkan yang pertama sudutnya. Akar 2x turunannya adalah akar 2 dikali turunan trigono sin adalah cos akar 2x. Nah, jadi ini untuk turunan pertama dari y sama dengan sin akar 2x adalah akar 2 kali cos akar 2x. Selanjutnya, soal nomor 2. Soalnya itu jika fx sama dengan 3 cos 6 dikurang 3x, maka kita akan menentukan turunan pertamanya. Nah, fungsi kita berbentuk fx sama dengan 3 cos 6 kurang 3x. Kita turunkan terlebih dahulu sudutnya. Berarti f aksen x sama dengan turunan 6 kurang 3x yaitu negatif 3. Kita kali dengan konstanta cos dikali 3 dikali dengan turunan trigonometri cos yaitu negatif sin 6 kurang 3x. Nah, kita sederhanakan. Negatif dikali dengan negatif positif. 3 dikali 3 9 sin 6 dikurang 3x. Nah, ini adalah turunan dari fx sama dengan 3 cos 6 kurang 3x adalah 9 sin 6 kurang 3x. Untuk soal terakhir itu ada jika fx sama dengan tan akar x. Nah, kita juga akan menentukan turunan pertamanya atau tentukan f aksen x-nya. Nah, selanjutnya itu fx kita fx sama dengan tan akar x. Nah, untuk menurunkannya f aksen x itu kita turunkan sudutnya akar x. Akar x ini misalkan y sama dengan akar x. Maka cara menurunkannya kita ubah dulu akar x ini menjadi x pangkat setengah. Maka turunannya adalah y aksen sama dengan eksponen dikali konstantanya setengah dikali 1 x berpangkat setengah
dikurang 1. Jadi setengah X pangkat negatif setengah. Agar pangkatnya positif, kita pindahkan X-nya ke bawah. 1/2 dikali X pangkat setengah. Nah, kita kembalikan 1/2 X pangkat setengah sama dengan akar 2. Akar X maksudnya, maaf. Nah, ini untuk turunan dari akar X. Maka turunan akar X ini adalah 1/2 akar X dikali turunan trigonometrinya adalah sekant kuadrat akar X. Nah, ini adalah turunan pertama dari fx sama dengan tan akar X. Jadi itulah materi kita tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan teman-teman semua bahas soal-soal yang ada pada buku latihan teman-teman. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.